Baik kakak-kakak, kita mulai saja. Ya, kakak-kakak bisa melihat? Bisa, Kak. Ya, mohon maaf karena kita harus ini. Ya, ini masih kita membahas modul refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Terus ini kesepakatan kelas kita. Menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, terus klik resend. Ini sudah kesepakatan kita bersama. Nah, terus ini tujuannya yang berselatih kakak-kakak belajar berpusat pada murid, terefektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Nah, terus satu ini guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, ada setelah menyelesaikan refleksi paradigma ini kakak-kakak kemarin sudah mengerjakan dan ada yang sudah mengerjakan juga tugasnya yang sudah cukup bagus kakak-kakak. Nah, ini memahami dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Terus yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini kalau Bapak Ibu, nah tujuan peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, kakak-kakak. Nah, ini agenda analisis tulisan refleksi, terus berbagi hasil analisis. Nah, ini. Terus kita langsung ke analisis tujuan refleksi. Kakak-kakak mohon. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita analisis bersama. Nah, ini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, ini nanti mungkin kakak-kakak yang akan menulis di kolom chat kakak-kakak. Nah, setelah itu kita masuk ke sini nanti. Pakai Jambot sebenarnya, tapi kita nggak usah pakai Jambot karena kakak-kakak sudah mengisi di LMS itu kakak-kakak. Sudah cukup ini. Nah, ini yang akan kita kakak-kakak tulis. Nah, ini nanti. Nah, ini. Nah, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ini analisis. Kita cuma 1 JP kakak-kakak yang ini. 45 menit. Nah, silakan kakak-kakak menulis di kolom chat kakak-kakak. Nah, karena kita akan menganalisis bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Nah, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi. Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat kakak-kakak. Ya, kakak-kakak semua bisa mendengar? Bisa, Kak. G. Ya, silakan kakak-kakak. Ya. Berarti Izin kita kakak, 1 6 sampai pertanyaan. Gimana? Ya, Ayo, Kak. silahkan Bu Tessa duluan. ya. Iya. Ini 1 sampai 6 tuh kita jawab semua ya, Kak? Iya. Jawab aja dulu 1 sampai 3, Kak. Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan saya sudah diwakilkan Kak Tessa. Terima kasih. Iya. Jawab aja dulu Kak Yeyen. Karena Iya, kita Kak, 1 JP siap. ini Kak yang mengulang. Karena kita mengulangnya ini yang 1 JP. Boleh ada Mas Bro itu.
1 sampai 3 ya kakak-kakak ditulis di kolom chat. Nah setelah itu nanti 4, 5, 6 itu bisa langsung di ini. Halo? Ini Kak sudah mulai Zoom-nya ini. Iya, anunya. Saya berharap lagi jangan sampai ini ya Kak. Karena desimnya yang dirugikan kalau kayak gini. Iya. Iya ini sudah 1-1 Kak. Ya. Tolong dipantau Kak ya supaya anu itu nggak masuk maksudnya. Izin Kak Asil tanya, Iya, untuk pertanyaan 1, 2 ini maksudnya refleksi yang untuk pembelajaran kita atau untuk pembelajaran yang kita lakukan di kelas maksudnya? Ini apa? ini kan perasaan kakak-kakak yang menulis refleksi kemarin Kak. Oh ya, untuk pembelajaran kita ini ya Kak ya? Iya, yang modul ini Kak. Modul di modul kan 1.1. Ini kan 1.113 yang pas ada kakak itu kemarin. Karena yang dia masukkan di pas setelah 4 itu ya, 45 kan? Ya. Karena perasaan saya selama saya menulis refleksi bisa lebih singkat mungkin ini kakak-kakak apa yang muncul karena setiap kali ini bisa dibuka di LMS Kak, kemarin mungkin sudah diisi nih. Iya kakak, ini sambil dibuka lagi karena sudah lupa Kak. Maklum aja, sudah tua. Aduh, semoga kita tidak bosan. Ya. Perasaan. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan semua ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada?
Iya, ini Kak Testa sudah menjawab. Saya biasanya menulis refleksi selesai mengikuti kegiatan. Ini Kak Testa sudah menulis di kolom chat. Ya, silakan kakak-kakak. Nah, ini ada Karanto. Saya membuat rangkuman dari materi yang disampaikan modul 1.1 hingga 1.3. Saya membuat refleksi di akhir pembelajaran. Yang saya tulis materi ini inti dan pembelajaran kaitan materi dengan pengalaman mengajar saya. Ya, silakan kakak-kakak yang lain. Hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Nah, ini ada Kak Epa menulis refleksi sangat membantu saya dalam beberapa hal, antara lain yaitu saya lebih dapat memahami nilai-nilai kepercayaan dan dapat sebagai motivasi pribadi dalam diri saya, serta menemukan pembelajaran berharga. Ini dari Kak Epa ini. Ya, mungkin kakak-kakak masih sambil menulis di kolom chat. Ada yang mau menjawab nomor 4 dan 5. 6 secara langsung silakan kalau ada yang mau. Nah, ini Kak Tessa. Nomor 2, senang karena saat menulis refleksi mengingatkan saya tentang hal-hal yang akan saya lakukan. Ya, kakak-kakak bagaimana?
Jin Kak Pasil lihat pertanyaan nomor 3 tadi Oke, Iya. iya, sebentar dulu ya. Ah, di mana? Seru. Ya, Kak. Boleh dijawab langsung, Kak, kalau mau. Makasih Kak. Jadi tidak usah Bentar, menulis. ya Ya. ketik. Izin bertanya Pak Fasil, ini gunakan pertanyaan berikut ini untuk kita sebagai guru ini kah atau untuk kita mengajar? Gimana? Refleksi Yang ini. mana, Kak? Yang pertanyaan ini, bagaimana perasaan kita ini? Ini menurut kita kah, Ibu? Untuk kembali ke kita sebagai guru kah? Dari Iya, yang Kak. kita pelajari yang di modul ini maksudnya? Ya, yang kita pelajari di modul ini dan apa yang Oh, Kakak rasakan selama ini, Kak, selama ini di oh, modul ini. Ya. oke, Di pertanyaan di atas kan ada modul 1.1 hingga modul 1.3, Kak. ya. Ya. Jadi Oh Kakak ya, boleh menulis di kolom chat untuk yang 1 sampai 3. Nah, yang untuk 4 sampai 6 ini Kakak boleh Kakak menjawab boleh langsung nanti, Kak. oh ya, ya. Makasih Ya. Bula. Ya. Oh. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, Kakak? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Ini apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru di JOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini pertanyaan 4, 5, dan 6. Kakak-kakak boleh menjawab langsung kalau ada yang mau, sekarang silakan.
Ya, kakak-kakak silakan. Kalau ada yang mau ini, karena kita satu JP kakak-kakak. Di sana ada elaborasi, ada kuatkan pemahaman kemarin, terus lakukan, terus refleksi. Sekarang kita membahas tentang refleksi kakak-kakak. Apa soal nomor 3 tadi, Kak? Ya, sebentar dulu Kak. Oh, ya Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, ini Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Izin Kak, nomor 4 ini yang maksudnya penulisan rubrik penulisan refleksi. Emang kemarin ada ya Kak ininya? Apa? Rubrik yang kita pakai. Saya nggak ngikutin kemarin. Nggak ada Kak. Jambot itu Oh, nggak kepake. Ya. Jadi bagaimana maksudnya saya ini yang menggunakan kita rubrik sendiri bikin penulisan ya? refleksi selama ini? Oh iya, yang itu Kak, yang boleh kan di rubriknya itu, karena rubriknya itu kan ada ini, ada Jambot, ada chat, Mm-mm. ada apa namanya, yang model kemarin itu Kak, yang kayak Yang kita topi pakai apa gitu. itu. Iya, ya ada kan yang kotak, yang kayak topi, yang ada itu. Ya, Iya. saya lupa. Ini kan kakak-kakak yang akan seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, menurut Karanto, tulisan kakak kemarin seperti apa? Seperti itu, Kak. Yang kakak tulis kemarin itu bagaimana menurut kakak? Menilai sendiri, Kak, intinya ini. Nah, ini kan penulisan rubrik, menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Nah, apakah bagaimana? Apakah lebih mudah atau bagaimana? Nah, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Jika kakak menilainya, Kak, apakah baik? Apakah bagaimana? Apakah ini kalau kakak menggunakan refleksi seperti ini, nilainya untuk kakak bagaimana? Untuk dijalankan di sekolah gitu misalnya seperti itu, Kak. Oh iya iya. Ya, penilaian kakak secara mandiri yang lebih baik menggunakan rubrik yang mana? Seperti itu. Kakak refleksikan dengan penulisan yang sudah ada itu, Kak. Kakak boleh jawab langsung, Kak, kalau yang 4, 5, 6 ini. Silakan, karena kita satu JP, jadi Ya sepertinya ini karena waktunya rawan-rawan ini. iya. Iya, silakan Kakak. Kalau mau ya jawab nomor 4 dan nomor 5, 6. Silakan, Kak.
tadi sudah menuliskan ini 1, 2, 3. Jadi 4, 5, 6. Silakan kakak-kakak menjawab langsung. Silakan kalau ada yang mau. Duluan siapa? Silakan. Mari kita berbagi refleksi. Nah, ini kakak-kakak. Silakan. Kalau ada yang mau screen juga boleh. Yang punya di kemarin tugas itu yang sudah diupload. Boleh. Mau berbagi. Baik kakak-kakak, bagaimana? Silakan kalau ada yang mau jawab. Ini ada Kak Yudi. Nah, ada Kak Yeyen juga, Kak Indra, Kak Ranto. Tiga hal yang bisa lebih baik adalah memberikan pengetahuan baru. Tantangan yang saya hadapi adalah membagikan waktu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan kesibukan mengajar dan kegiatan sekolah yang cukup padat. Ini Kak Ranto. Nah, terus Kak Indra, perasaan saya senang. Yang muncul dalam pikiran saya bahwa refleksi sangat penting bagi saya agar saya tahu kelemahan diri saya. Ya, bagus sekali ini. Kak Yeyen juga ada nomor 2. Perasaan saya tentunya sangat senang dengan menulis refleksi sangat membantu untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman tentang materi yang sudah disampaikan. Ada Kak Yudi nomor 3. Hal yang lebih baik dalam membuat refleksi adalah pemahaman yang lebih dalam, kesadaran diri, kemampuan mengorganisir pikiran dan meningkatkan motivasi. Ya, ini ada Katesa nomor 3. Hal baru yang saya dapatkan untuk membantu saya lebih memahami apa yang akan saya lakukan. Tantangannya kesulitan menggunakan rubrik. Nah, ini. Terus nomor 2, sangat senang dan tertantang dengan adanya refleksi, membuat saya berpikir dan memahami Kak Jumrin ini atas pembelajaran yang sudah dipelajari, dan saya mengetahui perkembangan saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, ini Kak Jumrin, Kak Yeyen, ya. Kak Intan tadi keluar ya Kak Intan? Oh iya, ini ada Kak Intan. Di sini saya menulis refleksi baik pada saat kegiatan maupun setelah kegiatan tetap Maya. Nah, perasaan saya pada saat menulis refleksi, saya merasa senang karena menemukan banyak hal terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai tenaga pendidik. Ini dari Kak Intan, Kak Yudi sudah, Kak Tessa sudah, Eva sudah. Ya, sudah masuk semua. Ya, baik kakak-kakak, silakan untuk menjawab.
pertanyaan yang nomor 4 dan 5. Silakan kakak-kakak memilih dari nomor-nomor tersebut. Silakan kakak-kakak untuk berbicara. Kak Fasil tanya, Oke, Pak. nomor 6 itu yang guru PJOK yang relatif. Nah, ini maksudnya relatif itu yang gimana ini Kak Fasil? Mohon sarannya. Reflektif ini yang anu, Kak, apa namanya? Yang aktif gitu, Kak. Oh, maksudnya yang relatif yang aktif ya? Iya. Karena reflektif ini anu apa namanya? Menyangkut juga nanti dia bisa apa namanya? Ya gimana lah. Intinya itu dia menganalisis, Kak. Iya, menganalisis terus nanti dia reflektif itu lebih tepat mengambil keputusan gitu. Misalnya memakai metode ini, oh ya cocok enggak gitu seperti itu. Lebih aktif juga, terus dia bisa memodifikasi juga. Kalau reflektifnya di PJOK, kalau di sini Kak, kalau yang di modul. Ya silakan kakak-kakak. Siapa dulu yang mau menjawab atau berbagi? Mohon izin Kak. Ye, silakan Kak. Saya akan mencoba menanggapi soal nomor 6 ya. Iya silakan Kak, kameranya dihidupkan Kak. Oke, sudah ini ya. Berkaitan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang aktif, yang relatif, siapa yang bisa membantu saya. Nah, berkaitan ini saya sebagai guru olahraga atau tenaga pendidik ya, saya sudah melakukan rasa-rasanya saya sudah memaksimalkan, ya, memaksimalkan kemampuan yang saya miliki, bagaimana peserta didik itu bisa senang, bahagia, bertambah ilmu, semangat berolahraga, kemudian kreatif, eh, kemudian juga mempunyai toleransi sesama teman kelasnya. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu untuk saya ini ya? Untuk bisa membantu saya akan coba untuk coba berkomunikasi dengan pengawas atau kepala sekolah barangkali. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Silakan Kak. Kakak-kakak yang lain.
Ya, ini ada Kak Indra, ada ya nomor 3 ada ini Kak Tessa, ada Kak Jumrin, ada Indra, ada Kak Jumrin lagi. Banyak hal yang saya sudah dapatkan setelah melalui modul yang sudah dipelajari. Di pelajaran sekolah maupun dengan itu saya membagikan waktu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, terus hal yang menjadi lebih baik dalam menulis, ini Kak Yeyen, refleksi, saya lebih dapat memahami tingkat kemampuan saya sendiri dan tantangannya saya masih sulit membagi waktu dengan beberapa kegiatan saya lainnya. Ya, silakan kakak-kakak. Izin Kak. Ya, silakan Ya, Kak ini Ramdan. untuk yang poin 4 ini pertanyaan ini Kak. Ini Ya, silakan Kak. maksudnya yang kemarin kita bikin ya kayak model-model itu. Bagaimana saya Ya, menggunakan rubrik penulisan selama ini. Yang paling mendekati saya lihat itu yang segitiga refleksi itu Kak. ya, Segitiga refleksi itu rasa-rasa yang sering bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang lainnya saya belum pernah menggunakan karena itu baru jujur ya baru sekarang saya tahu karena refleksi itu ada langkah-langkah yang harus kita lalui seperti model GIP model itu yang itu banyak ternyata yang harus kita indikan untuk bisa membuat refleksi itu. Dan saya mulai merancang juga kalau seperti itu ternyata selama ini refleksi tidak tidak semudah yang kita ini kan Kak. Yang kita iya, bayangkan hanya bisa membuat seperti itu ternyata ada langkah-langkah yang harus kita saya baru juga kaget juga ternyata harus melalui hal-hal seperti itu Kak. Ada konsep yang harus kita pakai. Ini juga yang apa? Kalau saya nilai dari apa yang saya pahami, ya saya masih belum memahami, masih belum banyak memahami Kak. Penilaian saya terhadap diri saya sendiri ya iya, tentang rubrik refleksi ini. Saya belum memahami banyak ya. Karena seperti biasa kita membuat itu yang mendekati yang sering kita lakukan ya refleksi segitiga itu Kak. Ada sedikit ya mengena dengan kegiatan kita sehari-hari setelah melakukan pembelajaran biasa kita mengecek pemahaman peserta didik, habis itu mengecek kemampuannya, ngecek perasaannya, habis itu menentukan target setelah melakukan pembelajaran ini target saya berikutnya apa. Biasa kan kita itu yang sering kita lakukan Kak. Ya kalau itu yang mendekati. Yang lainnya itu saya baru melihat ternyata banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memahami eh, refleksi ini. Ternyata ada konsepnya. Harus memahami konsepnya dulu baru kita bisa melakukannya lebih apa istilahnya efektif dalam membuat refleksi. Jadi saya juga terima kasih juga baru di kegiatan ini saya mendapat pengetahuan baru untuk bisa membuat refleksi itu dengan bisa lebih baik nantinya. Oke, makasih. Mungkin itu dari saya, Kak. Makasih. iya. Ada penambahan ya Kak, karena kita bukan cuma membuat catatan, tetapi juga kita harus memulai ada step-step yang harus kita lalui Kak, untuk melakukan refleksi. Ya Iya, mungkin siap, Kak. kakak-kakak yang lain, silakan. Ya Kak, silakan. Ada kalau ada yang mau menjawab 4, 5, 5 dan 6.
Ya, Kakak-kakak silakan. Oke, Kak. Saya coba yang nomor 5 juga, Kak. Saya Ya, jawab silakan, yang Kak. nomor 5. Kak Oke, Indra bagaimana mungkin? seharusnya oke, Ya, ada yang silakan. lain? Kalau ada Kayaknya yang lain nggak ada, silakan. Kak. Silakan, Kak. Ya, Oke, baik. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, oke, baik, Kak. Eee, saya sambung yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bisa bisa lebih baik membuat refleksi, kita harus memahami konsepnya. Konsep yang tadi dari ke-6 model itu seharusnya harus dipahami betul, sehingga nanti kita membuat refleksi itu sesuai dengan langkah-langkah atau konsep yang sudah dibuat oleh para ahli. Di situ kita harus buatnya sesuai itu. Ya, yang selama ini kita buatnya hanya berdasarkan kebutuhan kita sendiri, apa yang mau kita lihat dari anak-anak atau dari orang lain, ternyata harus ada melalui konsep-konsep yang sudah dibentuk sebenarnya. Ya, kita harus bisa lebih mempelajarinya lagi, untuk bisa lebih membuat refleksi lebih baik. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri? Ya, keterampilannya ya lebih memahami konsepnya, harus ya, lebih sering menggunakan menggunakan itu dari ke-6 itu dicoba ya. Mungkin keterampilan itu harus lebih perlu dilatih, Kak, untuk bisa lebih lancar ya, lebih terbiasa menggunakan ya. Oke, mungkin itu dari saya, Kak, untuk nomor 5. ya. Silakan kakak-kakak yang lain untuk nomor 6. Supaya kita ini. Silakan kakak-kakak berbagi. Atau ada yang mau screen yang di kemarin yang ditulis. Sebenarnya kita menulis di sini di Jambot, tapi link Jambot ini sudah enggak ini lagi. Ya kakak-kakak silakan menjawab yang nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini tadi sudah dijawab sama Kak Gono ya ini. Ya. Saya tambahkan, Kak, nomor 6. Ya, silakan Kak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang perlu saya pastikan bahwa saya harus memahami dulu konsep dari refleksi itu, apa bagaimana untuk membuat instrumennya. Saya memastikan itu dulu, supaya saya Iya, memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif. Artinya saya harus paham dulu konsep reflektif, sehingga saya tidak tidak salah dalam membuat reflektif itu seperti apa. Siapa yang bisa membantu saya? Eee, pastinya, dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini, Kak. Yang kegiatan-kegiatan, ikut MGM, KKG eee, lah ya mungkin. PKG, kegiatan seminar, Iya, kegiatan itu yang bisa membantu menambahkan pengetahuan untuk saya bisa lebih mengerti tentang reflektif ini. Jadi kalau tidak demikian, saya terbatas pengetahuannya.
Jadi itu yang mungkin bisa saya lakukan. Oke, makasih Kak. Demikian. Ya, silakan. Kakak-kakak yang lain mungkin. Kak Indra, mungkin siapa ya? Ya, Ya silakan. Kak, coba menanggapi sedikit Kak, Ya, menambahkan silakan Kak. dari Kak Ranto tadi tentang pertanyaan nomor 6. Apa yang Mm-mm. bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif? Nah, yang bisa saya lakukan itu ya mungkin di sini harus menguasai materi yang akan saya ajarkan, kemudian menambah wawasan lagi. Ya, nah, yang bisa membantu saya, ya paling tidak, mungkin dari teman sejawat yang di sekolah, kemudian, dari kegiatan seperti yang Kak Ranto bilang tadi, ke KKG PJOK yang pasti. Nah, di situ kita bisa bertukar, pikiran, yang membantu untuk memastikan, saya ini, eee, menjadi guru PJOK yang reflektif. Mungkin itu Kak, dari saya menambahkan sedikit. Ya, terima kasih Ya, Kak. ya. Baik, kakak-kakak. Mungkin sedikit saya ini apa? Bagaimana kakak-kakak? Masih ada yang mau menjawab? Silakan kakak-kakak. Halo, nah Ya, silakan Kak. ingin menambahkan sedikit lah. Ya, silakan Kak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Di Ya, sini silakan kita Kak. harus belajar untuk terus berkembang dengan mengikuti ya kegiatan tadi yang sudah dikatakan Kak Ranto, Kak Indra. Kita mengikuti, menghadiri seminar, workshop, dan sebagainya. Terus belajar tentang jurnal yang sudah kita pelajari, yang kita lewat ini sudah dari modul ini sampai kita melakukan refleksi. Terus kita lagi bergabung dengan komunitas, nah, seperti kita berdiskusi ini dengan teman-teman sejawat kita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi ide lah di sini. Itu aja Bu menurut saya ya. Iya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, silakan kakak-kakak. Kalau ada yang lain, silakan. Baik, kalau ini saya perlu ini apa namanya sedikit garis bawahi. Kalau guru PJOK itu yang reflektif itu guru PJOK yang intinya yang secara terus-menerus mengevaluasi kakak-kakak kalau di analisis ini. Karena kalau di modul ini kan 1.1 dia refleksi, jadi guru yang reflektif itu guru yang secara terus-menerus mengevaluasi dan menganalisis pengajarannya itu serta pembelajaran yang dilakukannya. Misalnya dia mengevaluasi praktek
pembelajaran misalnya seperti itu. Terus dia juga kalau guru reflektif itu dia terbuka kakak-kakak terhadap masukan misalnya dari guru yang lain gitu. Terus dia juga seperti yang kakak-kakak tadi bilang benar bahwa kita itu sebagai guru reflektif kita itu harus mengembangkan profesional kita Kak yang berkelanjutan gitu. Nanti apalagi nanti kalau kakak-kakak sudah dapat ini profesionalnya untuk di bidangnya ini, nanti kakak-kakak jangan cuma terpaku dengan yang di apa namanya harus bisa mengembangkan lebih gitu dari yang dapatkan hari ini gitu. Dan selalu berusaha memperbaharui intinya. Siap gitu kalau guru reflektif. Terus menyesuaikan Kak. Kita harus bisa menyesuaikan dengan metode-metode pengajaran yang siswa kita butuhkan gitu. Terus kita sebagai guru juga harus membuat rencana pembelajaran yang dinamis. Terus kita kritis terhadap hasil belajar kita Kak. Hasil belajar baik itu di lapangan maupun tes-tes berikutnya gitu. Seperti itu kakak-kakak. Jadi mungkin itu ya Kak Gono tadi itu bertanya guru reflektif itu seperti apa. Ya itu tadi Kak, guru yang siap. Yang pasti itu terkadang kita kan ada guru yang tidak mau dimasukin diberi masukan untuk teman-teman gitu. Seringkali kayak ada di sekolah kami aja seperti itu. Ada guru biologi, ada guru IPA, fisika, biologi. Jadi di sekolah itu ada taman. Nah, jadi buat membuat tanam-tanaman di depan gitu, yang nanam segala kangkung segala macam. Jadi ada guru-guru yang lain beri masukan. Jadi tapi gurunya nggak mau menerima gitu. Kalau nanam kangkung itu kata temanku yang guru yang lain itu sebaiknya kalau bisa itu pakai karung gitu supaya airnya itu merembes jadi nggak terlalu basah. Nah tapi teman yang kami ini nggak mau jadi kelihatannya basah, terlalu basah jadi kayaknya tumbuhnya kurang baik gitu. Tapi saya percaya kakak-kakak tidak akan seperti itu ya. Kakak-kakak pasti mau menerima kritik dan saran gitu sehingga nanti bisa terwujud untuk reflektifnya ini Kak. Kita harus bisa menerima masukan dari guru-guru yang lain gitu. Harus gimana ya? Untuk refleksinya itu kita harus bisa ya itu tadi terbuka terhadap masukan. Baik, saya rasa untuk hari ini kakak-kakak untuk pembelajaran kita pembahasan yang modul ini, saya rasa kita cukup dulu untuk hari ini. Kita sudah berbagi refleksi, sudah berbagi ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak atas kerjasamanya. Dan untuk hal ini, saya minta maaf karena sebenarnya gimana ya? Ya, semoga ini berjalan dengan baik untuk hari ini dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terus silakan kakak-kakak untuk membuka kamera kakak-kakak. Saya untuk berhenti dulu untuk berbagi. Ya, kakak-kakak semua silakan membuka kamera untuk ambil ini. Ya, Kak Indra, silakan Kak Indra, ambil gambar Kak Indra. Kak Gono sudah siap tuh. Kak Jumrin buka Kak Yudi. Kak Tessa, Yeyen, silakan dibuka kameranya Kak. Kita akan mengakhiri ini. Sebentar dulu kakak-kakak. Ya, lihat kamera 1, 2,
3. Ntar simpan dulu. Kak Intan mana nih? Padahal dari tadi terbuka ke Pasil. Ya, Kak Intan keluar tadi. Terlempar keluar dia. Mudah-mudahan kita tidak mengulang. Ya. Good. Simbol Kak Yudi, hilang Kak apa Ranto itu sama sudah Kak tahu ini, dari ya, Kak tadi? Indra. Gila. Ya, Kak Yudi. kakak-kakak silakan. Ya, terima kasih kakak-kakak semua atas kerjasamanya. Ya, Terima kasih, Kak. Ya, terima Ya. kasih. Selamat siang. Siang. selamat Selamat siang. siang semuanya, kakak. Ya, selamat siang. Yo, siapa? Dadah. Udah betul, Dai. Oke, nanti kebagikan di grup. Oke, siap, Ya. siap. Siap, Ayo, siap, siap. dadah semuanya. Oh ya, ya. Itu jadi, nah itu.